Tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana pada 17 Agustus 75 tahun silam dideklarasikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Sekarang sudah 75 tahun Indonesia merdeka yang direbut dari tangan penjajahan Belanda dan Jepang. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini tidaklah didapatkan dengan gratis, melainkan perjalanan panjang yang dilalui dengan pengorbanan darah dan nyawa untuk mendapatkan kemerdekaan demi kedaulatan sebagai sebuah bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama 350 tahun, bangsa ini dijajah oleh Belanda ditambah dengan penjajahan Jepang dalam kurun waktu 3,5 tahun. Perih dan pedih menjadi kenyataan hidup para pendahulu rakyat Indonesia dalam mempertahankan tanah air yang dijajah oleh musuh serta untuk mendapatkan kemerdekaan. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan dan kepedihan akibat dijajah oleh Belanda dan Jepang. Penjajahan sama halnya dengan perbudakan. Rakyat dipaksa untuk bekerja oleh pemerintah Belanda dan Jepang, hasil bumi dirampas, rakyat pun disiksa. Begitulah penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia kala itu. Bagian barat dari negara Republik Indonesia adalah Provinsi Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Aceh memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan. Aceh juga merupakan negeri yang subur dan kaya dengan hasil alamnya. Di Aceh banyak menghasilkan lada dan tambang serta hasil bumi lainnya. Aceh menjadi incaran bagi Belanda sehingga Belanda pun sangat berambisi untuk mendudukinya. Namun orang-orang Aceh tetap ingin mempertahankan tanah airnya yang berdaulat. Sebelum dijajah, Aceh berada dalam kondisi yang sangat tentram sebagai negara kerajaan. Namun kondisi itu hanya bertahan sampai pada 1871. Kebebasan Aceh sebagai bangsa yang berdaulat akhirnya berubah setelah terjadi Traktat Sumatera yang ditandatangani Inggris dan Belanda pada 2 November 1871. Isi dari traktat itu adalah pemberian kebebasan bagi Belanda untuk memperluas daerah kekuasaan di Sumatera termasuk Aceh. Pada 18 Februari 1873 lewat perintah rahasia, Menteri Tanah Jajahan Van de Viut atas nama pemerintah Belanda menginstruksikan kepada Gubernur Jenderal Lauden yang bertugas di Batavia agar mulai menyerang Aceh. Dengan sesegera mungkin, Lauder menggelar sidang acara khusus serta mempersiapkan armada-armada perang. Anthony Wright, seorang mahasiswa program doktoral di Cambridge University, menulis dalam disertasinya bahwa pada 4 Maret 1873 Lauden mengirim ultimatum ke Aceh agar dalam waktu 24 jam mengakui kedaulatan Belanda. Jika tidak, maka Belanda akan menyerang Aceh. Sultan Mahmud Shah sebagai penguasa Aceh Darussalam kala itu tidak mengakui kedaulatan Belanda. Hari Sabtu 8 April 1873, perang kolonial Belanda dimulai dengan mendatangkan puluhan kapal perang dan 30.000 orang serdadu Belanda mendarat di tanah Aceh untuk menyerang kerajaan Aceh Darussalam. Dengan fatwa para ulama di seluruh tanah Aceh menyatakan bahwa berperang melawan tentara kafir adalah jihad fisabilillah. Rakyat Aceh pun menyambut perang itu dengan penuh keberanian dan tanpa ada rasa gentar sedikit pun. Semangat jihad fisabilillah tidak hanya bergelora pada kaum laki-laki, bahkan juga tumbuh dalam jiwa wanita-wanita Aceh. Dengan rencong di tangan kanan dan di tangan kiri menggendong anak, mereka maju ke medan perang untuk mengusir para penjajah Belanda sampai titik darah terakhir.
Mereka tidak pernah menyerah hidup-hidup kepada musuh karena mereka punya satu tujuan, hidup mulia atau mati syahid. Di Aceh, para ulama menyuruhkan agar bersama-sama bahu-membahu menghadang tentara Belanda yang hendak menjajah Aceh. Rakyat Aceh bukan saja siaga mempertahankan tanah rencong ini, akan tetapi mengambil inisiatif untuk memerangi Belanda di wilayah perbatasan di selatan, yakni di Medan yang kala itu dikenal sebagai Front Sumatera Timur. Pertempuran di Medan berlangsung dengan amat dahsyat. Para wanita dan anak-anak serta orang-orang tua mengungsi ke Aceh. Orang Aceh memperlakukan mereka sebagai saudara sendiri. Sikap nasionalisme rakyat Aceh sangatlah tinggi. Hal ini terbukti dengan membeli obligasi untuk mengisi kas pemerintah yang hampir habis akibat perang. Kala itu rakyat Aceh berbondong-bondong membelinya walau dalam keadaan pas-pasan. Rakyat Aceh dengan ikhlas menjual sawah, kebun, hewan ternak, emas, perak, dan lain-lain untuk ditukarkan dengan obligasi itu. Aceh juga menghibahkan untuk pemerintah pusat 2 buah pesawat terbang sebagai modal untuk memperkuat pertahanan negara dan mempererat hubungan pulau dengan pulau. Pembelian pesawat itu merupakan hasil dari kumpulan perhiasan wanita-wanita Aceh. Mereka melepaskan anting, cincin, kalung gelang untuk ditukarkan dengan uang. Dengan uang itulah dibelikan pesawat terbang dengan nama Selawat. Seperti itulah perjuangan rakyat Aceh dalam membantu perjuangan bangsa Indonesia demi mewujudkan kemerdekaan dan untuk mempertahankan negara yang berdaulat. Cuplikan ini hanya untuk mengenang jasa-jasa pahlawan Aceh yang sudah berjuang untuk bangsa ini, dan jangan sampai sejarah ini kabur dan dilupakan oleh anak-anak bangsa. Terlebih lagi yang menjadi pahlawan-pahlawan Aceh ada dari kalangan ulama dengan menjadikan daya-daya sebagai benteng pertahanan. Sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Indonesia selalu menjadi negara dan bangsa yang berdaulat menuju baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia.